Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Saat ini konsol handheld sudah semakin banyak, mulai dari Steam Deck sampai yang terakhir ini Asus juga bikin ROG Ally. Tapi kali ini saya akan bahas alasan kenapa di tahun 2023 Nintendo Switch masih jadi konsol handheld yang layak untuk dibeli. Sekalian karena saya juga belum pernah bikin video khusus tentang konsol Nintendo. Jadi jangan kemana-mana, langsung saja kita masuk dalam video pembahasannya. Alasan yang pertama adalah game eksklusif. Siapa bilang hanya Sony PlayStation saja yang mempunyai game eksklusif? Nintendo juga mempunyai game eksklusif yang tidak kalah seru untuk dimainkan. Ya, kalian pasti tahulah ikonik karakter dari Nintendo, yaitu Super Mario, yang sudah mempunyai banyak sekali series game. Kemudian ada juga series The Legend of Zelda yang baru-baru ini mendapatkan penjualan game terbanyak kedua setelah Hogwarts Legacy di awal hingga pertengahan tahun 2023. Berbeda dengan PlayStation yang mana game eksklusifnya itu lebih ke alur cerita yang mendalam dan sebenarnya konsumsinya itu untuk umur 18 tahun ke atas, game eksklusif dari Nintendo kebanyakan bisa dimainkan untuk segala umur. Secara visual juga sudah jelas sekali kalau game-game dari Nintendo itu gambarnya kartun. Isinya juga cenderung fun dan cocok untuk permainan bersama keluarga. Hal inilah yang menjadikan Nintendo sebagai konsol yang menurut saya sendiri tidak ada saingannya di aspek game eksklusif. Katakanlah Steam Deck dan Asus ROG Ally, keduanya bersaing secara hardware. Kalau isi gamenya ya sama, cuman bedanya satunya langsung menggunakan software dari Valve Steam, satunya lagi menggunakan Windows. Dan mungkin komparasi keduanya akan lebih banyak di segi hardwarenya. Sedangkan misalkan Steam Deck di compare dengan Nintendo, tidak akan bisa 100% head to head karena isi gamenya berbeda. Game-game umum juga tidak terlalu banyak ada di Nintendo. Katakanlah saja game Battle Royale, hanya Fortnite yang masuk. Game fighting cuman Mortal Kombat, yang lain seperti Tekken, Street Fighter itu tidak ada. Alasan yang kedua adalah karena inovasi yang diberikan oleh Nintendo. Ya, betul sekali. Jika sekarang sudah banyak konsol handheld yang bisa digunakan secara docking dan handheld, bahkan gamepadnya juga berada di samping sehingga bisa diganti. Tapi untuk pertama kali Nintendo yang memperkenalkan konsol yang bisa digunakan secara handheld, tablet dan juga disambungkan ke layar yang lebih besar pada TV atau monitor. Dan sekarang sudah diadaptasi oleh brand-brand lain. Kalau memang hanya menggunakan konsolnya itu selalu secara handheld, ada juga line up Switch Lite di mana secara fungsi memang benar-benar hanya digunakan secara handheld, tidak bisa dikoneksikan ke layar yang lebih besar. Tapi kalau saya sendiri ditanya pilih yang mana, ya tetap pilih Switch yang biasa supaya bisa menggunakan controller yang bervarian dan cari yang paling nyaman. Karena kalau Switch Lite itu kontrolnya tidak bisa diganti. Dan kalau dilihat secara visual, handling dari Switch Lite tidak terlalu nyaman dan bikin tangan capek. Dengan adanya beberapa mode untuk Nintendo Switch tentunya bisa membuat penggunaan lebih fleksibel. Kalau lagi traveling tinggal menggunakan secara handheld, kalau di rumah dan pengen main di layar yang lebih besar tinggal disambungkan ke monitor atau TV. Ada juga kalau ingin menjadikan Nintendo Switch ini lebih dari konsol, tinggal beli Nintendo Labo yang menyajikan permainan ekstra melalui set cardboard untuk berbagai macam jenis permainan. Alasan yang ketiga adalah karena konsol Nintendo mempunyai banyak aksesoris untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih menyenangkan dari first party-nya Nintendo sendiri atau third party. Ambil saja contoh controller yang tadi saya sebutkan. Karena alasan tidak nyaman pada handle atau pengen cari controller baru, kita bisa beli lagi dan pilihannya itu ada banyak sekali. Dari brand IPK, 8Video, Razer. Powerbank khusus untuk Nintendo dari Anker juga ada. Berbeda dengan konsol PlayStation yang menyediakan aksesoris original dan tentu saja lebih mahal. Kalaupun ada yang third party itu tidak terlalu banyak. Alasan yang terakhir tentu saja harganya yang terjangkau. Memang sih kalau ngomongin harga dari sebuah produk itu tidak pasti. Dan saat COVID-19 harga Nintendo Switch naik 2-3 jutaan yang awalnya di harga 4 jutaan. Tapi untuk saat ini, saat video ini dibuat, harga dari Nintendo Switch sudah normal di angka 4 jutaan konsol only.
Kalau dibandingkan dengan konsol lain seperti Steam Deck atau Asus ROG Ally, harganya masih selisih jauh, dimana Steam Deck varian yang paling murah saja itu di angka 7 jutaan, sedangkan Asus ROG Ally masih di atas 10 jutaan. Jadi ya kalau dibilang konsol handheld paling murah ya Nintendo, walaupun memang memiliki perbedaan hardware yang cukup terpaut jauh. Apalagi hitungannya Nintendo ini kan sudah termasuk last gen, masih eksis karena tertolong oleh game-game terbaru dari Nintendo sendiri tentunya, seperti The Legend of Zelda, TOTK. Kalaupun ada hal yang membuat Nintendo Switch ini tidak layak untuk dibeli ya karena umurnya sudah cukup lama. Atau kata-kata yang tepat mungkin bukan umur ya, tetapi Nintendo Switch ini sudah generasi lama, sudah last gen. Kalau diibaratkan dengan PlayStation 4 itu sudah ada generasi terbarunya, yaitu PS5. Bayangin aja Nintendo Switch versi 1 itu dirilis pada tahun 2017. Kemudian 2019 Nintendo bikin lagi konsol handheld versi Lite, dimana konsolnya hanya bisa digunakan secara handheld. Kemudian pada tahun 2021 hadir Nintendo Switch versi 2, dan yang terakhir hadir Nintendo Switch versi OLED pada tahun 2023. Sudah 6 tahun lebih, dan kalau baca-baca bocoran berita dan rumor, Nintendo akan merilis konsol terbarunya yaitu Nintendo Switch 2. Karena tidak diresmikan oleh Nintendo sendiri, berita tersebut memang tidak pasti, tapi misalkan itu berita memang benar, pasti juga akan ada kenaikan harga dan nantinya mahal. Akan banyak pembahasan, mending Nintendo Switch yang terbaru atau lama hanya karena selisih harga, seperti perbandingan PS4 Pro dan PS5. Jadi kalaupun sebagai pembeli kita ragu untuk Nintendo Switch karena mungkin akan segera ada generasi yang terbaru, tetap bakalan ada perbandingan di segi harga barangnya. Jadi kesimpulannya kembali lagi, Nintendo Switch masih layak dibeli di tahun 2023. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasannya, semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.